Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang pertama adalah tentang istilah-istilah yang berlaku di dalam ilmu hadis. Ada 12 istilah yang telah saya tulis di dalam buku saya Belajar Cepat Ilmu Hadis, Mustalah dan Dirasah Sanad, yakni tentang istilah hadis, khobar, athar, sanad, matan, muhaddits, al-hafiz, al-hujjah, al-hakim, amirul mu'minin fil hadis, ilmu hadis diroyah atau mustalah hadis, dan yang ke-12 adalah ilmu hadis riwayah. Semuanya ini tidak tertulis secara lengkap di dalam kitab Qawaid Asasiyah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, tetapi dalam buku saya ini memang saya ambilkan dari beberapa kitab yang lain yang lebih lengkap. Walaupun yang saya tulis hanya beberapa istilah-istilah yang populer saja, tidak secara detail, juga tidak secara sempurna. Hanya masalah-masalah atau istilah-istilah yang sering dibicarakan atau disinggung saja. Yang pertama adalah hadis. Hadis itu adalah ucapan, aqwal, atau perbuatan, yakni af'alun nabi, atau persetujuan. Persetujuan itu takrirat. Takrirnya Nabi, maksudnya adalah ada sahabat yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi, atau mengucapkan atau melakukan sesuatu tidak di hadapan Nabi, tetapi kemudian Nabi tahu, dan Nabi diam, tidak ingkar, maka itu disebut dengan hadis. Selain dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan, sifat-sifat Nabi, penjelasan tentang sifat-sifat Nabi, syama'ilnya Nabi itu juga disebut sebagai hadis. Ini yang pertama. Kalau di dalam kitab Qawaid Asasiyah disebutkan secara istilah hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik min qaulin, ucapan, maknanya ucapan Nabi. Ucapannya Nabi, ucapan yang disandarkan kepada Nabi, maknanya adalah ucapan Nabi. Au fi'lin, perbuatan Nabi. Misalkan Nabi melakukan sholat, Nabi melakukan qashar, jamak, dan lain-lain. Atau takrir daripada Nabi. Maksudnya tadi telah saya sampaikan, persetujuan dari Nabi. Termasuk dari hadis menurut kitab Qawaid Asasiyah adalah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Maknanya ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu secara istilah juga disebut dengan hadis. Atau ucapan dan perbuatan tabi'in, yakni generasi setelah generasi sahabat, itu juga disebut sebagai hadis. Walaupun ucapan atau perbuatan sahabat, ucapan atau perbuatan tabi'in disebut sebagai hadis, ini sebenarnya hanya istilah secara tasamuh saja. Atau istilah yang sebenarnya bukan istilah secara hakiki. Karena secara hakiki yang namanya hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrirnya Nabi, atau sifat-sifatnya Nabi. Itu saja ya secara hakiki yang disebut dengan hadis. Kemudian yang kedua adalah khobar. Khobar ini memang ada perbedaan pendapat, tetapi saya samakan saja. Khobar adalah hadis, sama dengan hadis. Itu saja, itu mudah untuk difahami oleh kita yang masih pemula. Kemudian yang ketiga athar. Athar ini sebagian mengatakan athar ya sama dengan hadis. Tetapi sebagian mengatakan athar adalah ucapan dari selain Nabi. Jadi ucapan sahabat, ucapan tabi'in atau ucapan tabi'in itu disebut sebagai athar. Jadi ada hadis, khobar, dan athar. Ini ada sisi kesamaannya. Kemudian yang keempat adalah sanad. Sanad ini silsilah perawi yang membawakan matan hadis. Misalkan Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya A. Gurunya A meriwayatkan dari gurunya lagi B. B dari gurunya lagi C. Terus sampai sahabat dan sampai Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sanad. Silsilah perawi yang membawakan matan hadis itu disebut dengan sanad. Kemudian yang kelima matan. Matan ini konten hadisnya atau isi pembicaraan setelah habisnya sanad. Setelah sanad selesai, maka akan masuk kepada matnul hadis atau konten daripada hadis itu sendiri. Bisa berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrirnya Nabi, atau sifat-sifatnya Nabi. Itu matan.
Kemudian yang keenam adalah muhaddits. Muhaddits ini adalah seorang yang pakar hadis. Baik hadis pakar secara diroyah, yakni ilmu mustalah hadis, atau riwayat, atau pakar di dalam periwayatan hadis. Nanti di belakang ada istilah diroyah dan juga istilah riwayah. Pakar hadis yang mengetahui banyak riwayat dan juga keadaan perawi-perawinya. Jadi tahu ahwalur ruwah, tahu keadaan perawi. Ini perawi yang perawi hadis sahih, atau perawi hadis hasan, atau perawi hadis dhaif yang ringan, atau perawi hadis dhaif yang dhaif jiddan, dhaif berat, atau seorang perawi yang pendusta dan lain-lain. Ini muhaddis, namanya seorang yang pakar hadis dan mengetahui kondisi atau keadaan perawi-perawi hadis. Kemudian yang ketujuh adalah al-hafiz. Al-hafiz adalah pakar hadis yang menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya. 100.000 hadis dihafal besertaan dengan sanadnya. Dia hafal, itulah seorang hafiz. Kemudian al-hujjah. Al-hujjah ini pakar hadis yang menghafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Jadi dia lebih tinggi daripada al-hafidz. Adapun istilah Hujjatul Islam Al-Ghazali itu tidak betul bahwa beliau ini seorang yang pakar hadis menghafal 300 hadis beserta sanadnya. Karena Hujjatul Islam itu istilah yang digunakan ulama untuk Imam Al-Ghazali karena beliau ini memang sangat pakar di bidang di bidang ilmu Islam ketika menjelaskan tentang kesesatan falsafat yang telah dipelajari oleh generasi-generasi di masa beliau. Untuk lebih detailnya silakan memahami masalah ini. Tapi salah apabila ada yang mengatakan bahwa al-hujjah atau hujjatul Islam itu sama dengan al-hujjah dalam ilmu mustalah hadis. Berbeda sekali, berbeda. Kemudian yang kesembilan adalah istilah al-hakim. Istilah al-hakim ini adalah pakar hadis yang menghafal mayoritas hadis. Ini sulit seorang ahli hadis yang begitu. Hanya sedikit yang tidak dihafal. Hampir seluruh hadis dia hafal. Ini sulit sekali mencari seorang yang pakar seperti itu. Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak, itu bukan Al-Hakim ini. Karena beliau dijuluki sebagai Al-Hakim karena beliau pernah menjadi qadhi. Bukan Al-Hakim yang menghafal seluruh atau mayoritas daripada hadis. Jadi sekali lagi untuk mencari seorang Al-Hakim memang sangat sulit. Artinya kalau misalkan saya ditanya siapa ya ulama hadis yang sudah dapat gelar Al-Hakim, saya jawab tidak tahu. Memang tidak tahu. Karena memang sulit sekali mengetahui seorang yang pakar hadis yang sudah mendapatkan gelar Al-Hakim. Kemudian yang nomor 10 adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ini jarang sekali disinggung di dalam kitab-kitab mustalah hadis. Hanya kitab mustalah hadis tertentu yang menjelaskan tentang istilah Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis ini adalah pakar hadis yang sangat mumpuni, sangat unggul di bidang ilmu hadis, serta seluk-beluk ilmu hadis, sehingga dia menjadi rujukan ulama dan ahli hadis di zamannya. Jadi bukan sekedar dia hafal pakar, tapi betul-betul pakar yang menjadi rujukan ulama-ulama hadis di masa itu. Nah, ulama-ulama yang telah mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, contohnya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain. Dan tidak banyak ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Terus kemudian yang ke-11 adalah ilmu hadis diroyah. Ini nanti bergandengan dengan yang nomor 12, ilmu hadis riwayah. Karena ulama kita mengatakan ilmu hadis ada dua, ada ilmu hadis diroyah dan ada ilmu hadis riwayah. Ada ilmu hadis diroyah, yakni ilmu mustalah hadis itu. Kemudian ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah atau mustalah hadis adalah ilmu tentang kaidah. Atau dasar-dasar, ilmu tentang dasar-dasar mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, sanad dan matan hadis dari sisi apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif. Jadi ilmu tentang bagaimana kita meneliti matan atau sanad tersebut adalah sahih atau hasan atau dhaif, dhaif ringan atau dhaif berat. Dan ulama yang pertama kali menulis ilmu kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar
mengetahui kesohihan, kehasanan atau keudhifan hadis adalah Imam Ar-Romah-Hurmuzi yang wafat pada tahun 369 Hijriah. Jadi sekali lagi ilmu hadis diroyah adalah nama lain daripada ilmu mustalah hadis. Oke, kemudian yang terakhir adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayat ini berbeda dengan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayat ini adalah ilmu tentang periwayatan. Yakni ilmu tentang seleksi, ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi. Jadi ini apakah ucapan Nabi, apakah ini perbuatan Nabi, apakah ini takrir persetujuan Nabi, apakah ini sama'il atau sifat-sifatnya Nabi. Kemudian meneliti lafadz dan matan hadis. Diteliti apakah memang matannya seperti ini, lafadz hadisnya seperti ini. Itu ilmu hadis riwayat. Nah, biasanya memang kadang-kadang ulama ini menjadikan satu ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayat dijadikan satu. Karena memang setahu saya tidak ada ulama yang secara khusus menulis ilmu hadis riwayat. Teorinya bagaimana tidak dijelaskan secara khusus. Biasanya jadi satu dengan ilmu mustalahil hadis. Tetapi yang khusus membahas bagaimana cara kita mengetahui hadis itu sahih, hasan atau dhaif atau maudhu', itu disebut dengan ilmu hadis diroyah atau mustalahil hadis. Adapun pengetahuan tentang bagaimana cara kita menyeleksi, apakah ini ucapan Nabi, apakah ini perbuatan Nabi, apakah ini takrir Nabi, terus kemudian apakah lafadznya memang betul seperti itu disebut dengan ilmu hadis riwayah. Dan ulama yang pertama kali menulis tentang ilmu hadis riwayat secara khusus, walaupun kitabnya pun juga kita tidak tahu apakah memang kitab itu secara khusus ditulis untuk menjelaskan ilmu hadis riwayat, adalah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau guru daripada Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 124 Hijrah. Jadi salah satu ulama salaf beliau ini. Demikian kawan-kawan semua.